Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurmala Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SPSS atau data statistik berdasarkan data yang telah saya dapatkan. Berikut data yang telah saya dapatkan yang sekiranya bisa dianalisis menggunakan SPSS. Nah, kalau udah kayak gini, kita buka aja SPSS-nya. Langsung dari sini dipindahin ke SPSS dan akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau udah dipindahin, kita pencet analyze ke regression, habis itu ke linear. Setelah itu, dari Y ini dipindah ke dependent. Nah, X1, X2, X3, X4-nya di dependent. Gitu. Habis itu ke chat save. Habis itu klik di standar ini. Habis itu continue. Nah, kalau udah dari situ, habis itu pencet OK. Nah, kita lihat ke yang outputnya. Bakalan jadi seperti ini, deskriptif. Nah, karena ini belum selesai sepenuhnya, kan harus dianalisis. Jadi, yang kotak ini, deskriptif statistik, dipindah ke Word. Karena harus dilakukan uji analisis. Nah, tapi sebelum itu ada lagi yang harus dilakukan. Pertama analyze, habis itu deskriptif statistik, terus habis itu ke deskriptif. Nah, kan pasti udah ada RS1-nya gitu kan. Nah, habis itu dipindah ke sini. Pindah ke sini dari ke variabel, habis itu option. Nah, kurtosis sama skewness ya di checklist. Habis itu continue, habis itu pencet OK. Habis itu ya seperti yang tadi, hasilnya bakal jadi seperti ini. Tuh. Nah, yang dianalisis itu yang bagian skewness sama si kurtosis. Gimana sih cara nyari taunya? Nah, si skewness ini kan ada statistiknya sama errornya gitu. Nah, yang statistiknya ini dibagi ke yang error. Hasilnya bakalan yang dianalisis. Sama kayak kurtosis, yang statistik dibagi error. Nah, analisis saya itu berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas. Dapat dikatakan bahwa kedua rasio ini normal. Karena kedua rasio tersebut berada di antara -2 dan +2. Dengan demikian, distribusi data telah terbukti normal sehingga analisis dapat dilanjutkan. Gitu. Nah, yang kedua, analisis autokorelasi. Kita balik lagi ke SPSS. Analyze ke regression linear. Habis itu kita pencet statistik. Jangan lupa di checklist yang covariance matrix sama collinearity diagnostic, nah sama Durbin Watson. Habis itu klik continue sama OK. Gitu. Habis itu nah, analisis kedua itu jadinya seperti analisis autokorelasi itu jadinya seperti ini di output. Jadinya ini. Tuh, nah, yang di kotak ini dipindah ke Word, jadinya kayak gini model summary-nya. Gitu nih. Nah, analisisnya itu dengan analisis yang saya lakukan, dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki gejala autokorelasi positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan signifikan 5% serta sampel yang tersedia sebanyak 23 dan variabel penjelas sebanyak 4. Dengan ini akan didapatkan DL sebanyak 1,078 dan DU 1,6
660 gitu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa autokorelasi positif seperti itu. Kemudian yang analisis ketiga ada analisis multikolinearitas. Kita balik ke SPSS seperti ini. Nah, kemudian udah kita lihat SPSS-nya, kita lihatnya ke yang output. Ini jadi udah ada gitu. Jadi dia udah sepaket dan si koefisien ini dipindah ke Word untuk dianalisis seperti ini gitu. Nah, analisis saya terhadap data ini dari analisis yang saya lakukan terhadap data di atas dapat dikatakan bahwa adanya peristiwa multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai VIF yang dimiliki oleh variabel penjelas. Nilai tersebut lebih dari 10, maka dapat membuktikan bahwa adanya multikolinearitas gitu. Nah, yang terakhir, kita kembali ke SPSS, kita ke sini, kita klik transform, klik compute variable, habis itu kita klik ABS di sini. Udah klik ABS. Nah, kita klik arithmetic di sini. Habis itu kita klik 2 kali ABS. Akan muncul kayak gini. Tapi ini tadinya tanda tanya. Nah, si yang tanda tanya di sini diganti ke yang ini nih. Yang atas. Gitu. Jadinya nanti ABS res underscore 1 gitu. Habis itu klik OK. Oke, habis dari sini kita klik OK. Nah, dari sini kita klik analyze lagi. Habis itu ke regression. Habis itu linear. Jangan lupa yang tadinya Y di sini, Y-nya dipindahin dulu ke kiri, habis itu ABS yang dipindahin ke kanan. Gitu. Ini tetap ya. Terus nah habis itu kemudian klik OK. Nanti di hasil outputnya itu kelihatan seperti ini. Nih. Jadi di sini tuh ada nilai T-nya gitu. Nah, jangan lupa ininya di-copy, dipindahin ke Word seperti ini. Nah, kita yang dianalisis itu yang T-nya. Nah, kalau analisis saya terhadap data ini, berdasarkan analisis yang dilakukan pada data di atas, dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak mengalami peristiwa heterokedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai T pada data statistik tersebut. Nilai T pada data di atas tidak ada yang signifikan sehingga tidak mengalami peristiwa heteroskedastisitas. Demikian penjelasan saya. Semoga tugas ini mumpuni dan mendapatkan standar yang seharusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.